Kenal dengan salah satunya Sibelius. Oke, dalam bentuk sikap. Ini dia. Sikap. Keinginan untuk menyendiri. Ya. Kenapa? Yang tadi perbedaan yang untuk merasakan dengan kawannya. Merasa berbeda. Ya, makanya untuk menyendiri. Dulunya enggak ada ini. Kok ada ini? Aku mikir. Ini makanya kita berikan ilmu ini. Biar antum tak bingung. Ya, kenapa ya bisa ada bulu-bulu ini? Kenapa ada rambut-rambut ini? Kenapa jakun Anda jadi besar? Kenapa keringat Anda jadi bau? Kenapa Anda sekarang jadi bau badan? Pertanyaan-pertanyaan itu bisa dijawab sendiri setelah ada apa? Ada apa? Ada ilmunya, Makanya dijawab, ini ternyata ideal, ini normal, ya. Makanya terjadi hal-hal yang seperti tadi. Oke. Kemudian bosan tak tiap pagi pakai deodoran? Bosan tak tiap pagi pakai deodoran? Bosan. Biasanya dulu waktu kecil tak pakai, tapi karena sekarang sudah menjadi kebutuhan, ya bosan. Tetapi seseorang yang sudah mengetahui keadaan dirinya dalam bentuk sikap, dia harus ngapain? Ngapain dia? Lakukan itu. Jangan merasa bosan. Kemudian yang ketiga, koordinasi ini sama, ya. Menyendiri, mencari tempat yang bisa untuk merenung. Anda kenapa ya kok ini? Kadang malas juga bertanya sama kawan. Nanya lebih marah lagi. Nanya sama kawan, ternyata kawan lebih sesat lagi. Anda ada gitu dulu. Marah ini doktrin sesat ya. Antum gitu ya? Pernah, padahal dia pernah nih. Cuma menyesatkan kawan aja. Pernah. Apa itu katanya? Jadi maka dari itu kita bekali dengan ilmu dahulu, ya. Biar antum tahu bahwasanya itu sebuah hal yang biasa. Kemudian ini antagonis. Apa itu antagonis? Antagonisme, ya. Antagonisme sosial. Tahu? Tidak tahu tuh? Berarti tidak pernah nonton film. Alhamdulillah, bagus berarti. Kalau dalam sinetron ini tiap hari ini pasti ada peran antagonisnya, pasti ada ini. Ya, nak ada yang baik semua. Berarti yang antagonis itu ya. Yang jahat-jahatnya. Makanya sering dibuat geng-geng kan gitu. Ya, dibikin geng. Ya. Kenapa? Biar terkesan antagonis. Apanya antagonis? Sosialnya. Ya, apanya antagonis? Sosialnya. Jadi ismukum atau ya, itu. Fadil. Orang kalau dengar nama Fadil, ini sangar nih. Ya, ini antagonis nih. Itu gunanya itu. Biar dikenal kalau dia itu orang apa? Orang ya jahat. Ya. Jadi dalam segi sosial dengan kata Fadil, ini contoh aja. Habis ini jangan dibully pula dia. Dibilang si Fadil jahat, ya. Dengan kata Fadil adalah antagonis. Tapi pada umumnya ada yang merasakan itu. Bahkan melakukan sesuatu yang menjadikan antum itu dirasa atau dianggap oleh orang lain adalah seorang yang antagonis. Antagonis sosial. Oke. Selanjutnya adalah emosional. Emosional itu tidak ditulis ini. Emosi adalah luapan perasaan. Ini sebuah ilmu juga nih. Nanti antum bilang ustadznya emosional. Apanya emosi? Antum nggak tahu apa itu emosi. Sosok bilang emosi pula. Ya nah. Sebelumnya tahu nggak apa itu emosi? Bilang emosi aja ya. Jadi emosi itu adalah luapan rasa. Di sini misalnya ada gelas ini. Ini ada gelas. Porsinya itu sampai penuh saja. Ya, sampai penuh saja gelas ini. Tetapi ketika dia meluap, ini kita katakan apa tadi? Emosi tadi penuh dia. Hingga keluar dia. Yang keluar itulah yang kita katakan emosi. Tapi ketika antum mampu meredamnya itu, dia masih dalam keadaan penuh dan tidak meluap, tidak terjadi emosi itu. Ya, tidak terjadi emosi itu. Oke? Bisa dipahami itu? Bisa? Oke, hilangnya kepercayaan diri. Ini udah satu rangkap ini. Yang tadinya menyendiri, merasa bosan, ya, merasa orang lain tidak menghargai dia, ya, merasa bahwasanya
apa namanya itu, ketika ada orang yang menyinggung dia langsung memberontak, ya. Kemudian tidak ada percaya diri lagi, ya. Dan dia susah untuk mencari jati dirinya, ya. Oke, untuk perilaku. Untuk perilaku ada dua. Pertama, dia membantah. Ini nih yang biasanya yang antum lakukan di kelas misalnya. Ada guru yang menegur atau ada senior yang menegur. Antum cenderung akan membantah. Walaupun bantahan itu ada dua. Ada bantahan yang tersampaikan, ada bantahan yang dihakimi saja. Ya. Kalau yang berani misalnya, ya disampaikan saja, melawan dia, ya, membantah. Tapi kalau ada yang bantahannya karena dihakimi saja, ya nanti dengar. Kemudian, ini menantangnya lebih parah lagi, ya, tantangnya gurunya atau ditantangnya seniornya. Nah, penantang ini juga ada dua. Ada yang menantangnya dengan cara yang zahir, ada yang cara batin saja, ya. Dia menantangnya di hati saja dan saya ingin mengatakan karena dia tidak berani. Oke, perubahan bahasa ubah itu ada 3 ya. Fisik, sikap, dan perilaku. Oke, kita lanjut. Dari hal ini apa yang terjadi? Ini dia. Maka akan menjadi bahaya pada fisik dan psikologis. Apa beda fisik dengan psikologis? Ada yang tahu? Fisik itu artinya tubuh ini. Kalau psikis jiwa. Apa? Jiwa. Yang di dalamnya. Ini yang kita katakan roh, ya. Yang tak nampak. Kalau fisik jelasnya fisik itu nampak, psikis tidak nampak. Ini dia. Kita sudah capek bahas pubertas sekarang. Pertanyaannya, ya, apakah ada pubertas itu? Ya? Apakah ada pubertas itu dalam Islam? Makanya ada kursus yang bikin di sini, ya. Pubertas kursus. Ada yang baru ini istilah muncul. Ada muncul istilah baru. Apa lagi ini? Tadi udah capek bahas pubertas, muncul lagi istilah baru. Apa itu? Akil Bali. Akil Bali ini, ya. Akil Bali ini ternyata menjadi 2 padanan kata. Pertama akil dan Bali. Kan kita bahas tadi. Kalau pubertas sudah tahu, ya. Menurutnya siapa tadi? Menurutnya siapa tadi? Yang tak nyatat, yang tahu tapi tak nyatat. Tuh. Dia tuh. Tahu? Ya. Tidak tahu? Insyaallah. Yang lain? Yang tak tulis lah. Kalau nulis tahu dia tuh. Menurut pendapat siapa tadi tentang pubertas tadi? Yang tak nulis? Sinsan. Antum tak nulis? Tahu? Ini dulu siapa? Siapa? Erikson? Harlak. Siapa? Yang nulis yang tulis berarti. Harlak, ya? Harlak. Bukan yang mengatakan. Oke, sebentar. Yang membagi tadi atau istilah adolescensia tadi baru Erikson. Adapun pengertian daripada pubertas itu menurut Harlak. Harlak itu apa? Lupa jelaskan tadi. Harlak itu adalah seorang ahli di bidang psikologi perkembangan. Nanti kalau antum ada yang tamat di sini mau nyambung seperti anak kuliah di psikologi, antum tidak akan alergi dengan bahasa itu. Karena buku beliau yang akan kita pakai adalah psikologi perkembangan dan menurut satu-satunya buku itu yang sekarang berkembang. Adapun yang lain belum terakui lah, ya. Siapa tadi? Kalau gitu? Orang mana beliau? Orang Kosovo. Orang mana beliau? Beliau orang Amerika. Lahir di tahun 1889 dan meninggal di tahun 1988. Berapa itu umurnya? 99 tahun. Ya. 99 ya. Berapa umurnya? Gimana cara carinya? Kurangi. Apa yang dikurangi? Umurnya dengan lahirnya. Maka hasilnya selama umurnya di dunia ini. Oke, kita lanjut. Berarti dia orang Amerika. Yang terkenal apa? Psikologi dan perkembangan. Psikologi perkembangan. Nanti atau misalnya ada yang kuliah ya nyambung nanti mau ngambil jurusan psikologi perkembangan. Apa yang berkembang? Ya manusia tadi dijelaskan di bukunya itu. Bukunya Allah tadi tebal bukunya, warna hijau covernya, psikologi perkembangan. Oke, kita lanjut. Nanti kita putar video ya terakhir ya.
Oh, ini dia. Maka kita akan bahas istilah si akil ini. Si akil. Ada si akil di sini? Masya Allah, si akil. Oke, akil itu adalah, ya, akil itu adalah suatu keadaan, ya, suatu keadaan yang menunjukkan seseorang itu sehat sempurna dalam pikiran. Apa bukti sehat dan sempurnanya? Ada yang tahu? Apa bukti sehat dan sempurnanya? Pertama, dia bisa membedakan antara baik dan buruk. Kalau dalam istilah lainnya nih, dia bisa paham dalam istilah nilai estetika. Nilai estetika. Pertama, bisa bedakan antara apa tadi? Satu, baik dan buruk. Jangan digandengkan antara baik dan jelek. Karena baik pasangannya buruk. Kalau jelek pasangannya jelek. Bagus. Lanjut. Kemudian benar apa pasangannya? Salah. Kemudian tahu yang membedakan antara boleh yang dengan yang tidak boleh. Dia tahu mana yang bermanfaat dengan yang tidak bermanfaat. Mana si akil itu? Akil mana orang? Bisa akil dari kuasa itu. Mana yang benar, mana yang salah. Kemudian mana yang buruk ya? Buruk apa lawannya? Buruk. Buruk baik. Kemudian apa lagi? Apa lagi? Yang bermanfaat dengan yang tidak bermanfaat. Oke, lanjut. Kemudian yang kedua, balik. Ya, balik. Balik itu adalah suatu waktu yang menyebabkan seseorang dibebani hukum syariat Islam. Oke, ana perlu lurus sekarang. Ana luruskan. Ya, ternyata istilah pubertas itu diadopsi oleh orang Amerika sana, bukan orang kita. Jadi istilah pubertas ini kalau bisa dan harusnya dihilangkan, apalagi di kita yang berada di pesantren. Yang ada lagi bahasa apa? Puber. Puber. Tidak boleh gunakan kata puber, tapi yang lebih tepatnya adalah lebih tepatnya adalah balik. Balik atau akil? Balik. Adapun akil, sesuatu yang harus sebelumnya. Berarti ilmunya adalah akil, keadaannya adalah balik. Kita lanjut. Ini dia. Siapa itu mukallaf? Siapa itu mukallaf? Mukallaf itu adalah orang yang sudah balik tadi, ya, yang baginya sudah terbebani hukum syariat Islam. Kalau misalnya dia nyuri, sudah harus dipotong tangan misalnya kalau dia berada di Saudi sana. Kalau dia misalnya bunuh orang misalnya, sudah harus dia sudah harus wajib melaksanakan sholat 5 waktu misalnya. Sudah harus puasa Ramadan. Berarti dalam mukallaf. Tidak tahu juga ya. Oke, kita lanjut. Ini dia. Apa yang terjadi ya? Apa yang terjadi ketika seseorang yang dia sudah berakal dan masa ini akan dialami? Apa saja itu? Pertama ada dalam segi psikologi. Apa itu psikologi tadi? Keadaan jiwa, ya, keadaan jiwa. Kemudian emosi. Apa emosi tadi? Apa? Ini kalau harapkan jangan cuma tertulis saja, antum harus tahu. Besok orang yang berilmu ngomong emosi. Emosi itu adalah luapan perasaan. Ini yang bilang emosi aja, ternyata dia tidak ngeluap perasaannya. Jangan bilang pada emosi. Marah ada nanti. Oke, selanjutnya rasional. Ini istilah baru. Rasional itu apa? Rasional. Logis. Yang kelas 12 apa itu rasional? Rasional Yang bisa ya masuk akal sebenarnya. Masuk akal dan bisa dipertanggungjawabkan. Ya. Misalnya apa itu? Apa yang rasional? Apa yang rasional?
emosional? Satu orang. Ya, yang sederhana saja ya. Tadi ada dari Simpang Beringin menuju Kota Tua ini lewat bukan lewat Jalan Pangadang. lewat tanah ya, lewat jalur tanah, bukan lewat jalur udara. Jadi anda kalau ngomong tadi anda dari Simpang Beringin ke sini terbang ke tanah, cek tuh. Percaya tuh? Terbangnya pakai sejadah katanya. Cek tuh. Masya Allah, itu akidah juga diganggu seperti dia. Jadi sesuatu yang seperti itu tidak rasional. Jadi rasionalnya anda tadi jalan lewat darat pakai motor sampai ke sini. Jalan kaki pun tidak masuk akal juga sekarang ini. Anda bilang tadi, Anda dari Simpang Beringin menuju Kota Tua jalan kaki. Sekarang sudah tidak begitu. Saya dulu mungkin jalan kaki, sekarang sudah pakai minimal motor lah. Oke ya. Kalau satu pertamanya kan nampak jelas, zahirnya. Kemudian yang terakhir, ini dia, finansial. Apa itu finansial? Finansial, ini dia. Keuangan. Finansial. Ternyata finansial ini juga mempengaruhi. Apa yang dipengaruhinya? Seseorang akan berakal tadi. Ya, berakal. Kita lanjut. Oke, ini dia. Apa yang membuat ini terjadi? Yang empat ini yang bisa seseorang itu dua pilihan. Ada yang terlambat, ada yang cepat. Idealnya gimana? Idealnya pas pada usia. Pas pada usia itu yang dilakukan oleh para peneliti tadi. Pas ya. Adapun yang lewat tadi usia berapa laki-laki? Laki-laki 10 sampai 15 tahun, perempuan 10 sampai 15 tahun. Adapun sekarang terjadi ada yang kurang dari itu. Yang laki-laki mungkin dia lebih cepat di usia 8 tahun sudah menuju usia baliknya. Yang perempuan juga seperti itu, sudah 16 tahun belum juga merasakan haid misalnya. Nah, itu dia masalahnya. Ini lihat di sini. Kemudian keadaan psikologisnya tadi. Keadaan apa tadi? Psikologis itu apa? Psikologis apa? Jiwa. Mungkin jiwanya yang tidak tenang karena tiap hari dibully. Di sini sering ada pembulian enggak? Kawannya sedikit aja yang beda, bergeser dari apa yang seharusnya, dalam artian tidak ideal, tiap hari jadi bulan-bulanan dibully. Nah, itu kan menyebabkan itu ya, akan menyebabkan apa? Ini terlambat atau cepat ya, terlambat atau cepat ya. Ya, makanya kebiasaan biasa membuli orang itu jangan, karena akan merusak kondisi jiwanya. Kasihan untuk mereka yang seperti itu. Kita akan bicara tentang dua hal tadi. Ada fisik dan psikologis. Dalam segi fisiknya mungkin tak apa-apa saja. Dia masih enak makannya gitu. Tetapi dalam bentuk psikologisnya tertekan dia. Nah, makanya kebiasaan membuli itu, karena antum ini tiap hari kan muka-muka ini nampak ya. Ya enggak? Ada muka lain yang nampak seperti ini? Enggak ya? Ini yang nampak tiap hari. Tetapi bosan juga ya. Tetapi hal yang seperti itu harus ditepis karena keadaan jiwa itu sangat juga menentukan. Kemudian juga emosional tadi, ya, rasional dan finansial. Oke, ini dia, ya, yang paling sangat mendukung sekali. Kenapa yang empat tadi? Apa itu? Psikologis, ya, emosional, rasional dan finansial tadi ternyata tidak menentukan, ya, tidak menentukan bahwasanya seseorang itu akan cepat atau terlambat menuju usia baliknya. Ini ternyata pendidikan atau ilmu. Itu yang saya sampaikan tadi dari awal sampai akhir tadi, ya, ilmu yang sudah ada pada dirinya. Ya, pendidikan tentang seksual itu sendiri, karena dia sudah meninggalkan usia aseksual. Oke, aseksual. Lanjut. Di sini ada video.
Oke, silakan dikumpulkan pertanyaannya. Karena pas ini sampai setengah 10, nanti sampai ini ada kisaran 10 menit videonya. Ya, bisa dilihat. Kita ada suaranya, ada Bapak. Ya, sebagai yang sampaikan tadi, kalau ada kejanggalan di sini, kita bahas tentang psikologis, ya, kita bahas. Oke. Selain itu, kulit Rio jadi lebih berminyak dan menyebabkan munculnya jerawat. Mengalami hal yang terlihat seperti pertumbuhan payudara. Iya, payudara. Tapi biasanya ini akan menghilang dengan sendirinya dalam waktu 1 atau 2 tahun. Selain perubahan fisik, Rio juga akan mengalami hal yang disebut mimpi basah. Mungkin kamu pernah bangun dan tiba-tiba celana sudah basah seperti bekas lompong. Padahal bukan. Ini terjadi karena mimpi basah. Mimpi basah adalah proses ejakulasi alami yang terjadi karena penuhnya kantung testis oleh sperma, sehingga tubuh mengeluarkan cairan sperma dan sperma yang ada di dalamnya pada saat kita tidur. Gak perlu malu dan merasa bersalah. Ini bagian yang biasa dari pubertas dan tidak bisa dikendalikan. Pada umumnya, setiap laki-laki akan mengalaminya. Cairan sperma dan sperma yang tidak dikeluarkan dari tubuh akan diserap kembali dan dikeluarkan lewat keringat. Nah, bagaimana dengan Nina? Karena Nina anak perempuan. Nina ini perlu kita lihat nih. Gak usah ya. Ada Nina di sini kan? Ada Nina di sini. Kita lihat ya. Orang tua sudah mulai memberikan kepercayaan kepada kita untuk mandiri, dan kepercayaan itu harus dijaga dengan baik. Ingat loh, setiap orang akan mengalami puber di saat yang berbeda. Mungkin kamu punya teman yang bertambah tinggi 6-7 cm dalam setahun, padahal tinggi